Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kembali lagi di channel Dewo, Tanjak punya cerita. Oke kawan, yang masih stay di YouTube Dewo. Tadi Dewo dapat WA ya dari seorang teman, Bang. Kenapa sih hidup kita ini nggak maju-maju di tempat kita ini? Jadi saya bilang seperti ini. Salah satu faktor adalah tidak maunya kita untuk bergaul di masyarakat, hanya berdiam diri. Macam mana lagi kita mau dapat uang, dapat pekerjaan kalau kita asik di rumah saja, kan seperti itu. Yang kedua, saya bilang sama dia, jadilah orang-orang yang mau membantu orang, jangan berat tangan. Kalau kalian berat tangan, saya bilang ya otomatis orang pun akan berat juga. Kadang-kadang seperti inilah kita di masyarakat ini, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Mau dibantu tetapi tidak mau membantu. Sudah dibantu nggak tahu terima kasih. Nah, ini berat. Diubah sikap kayak gini. Mungkin hidup kita ini nggak maju-maju karena kita sudah dibantu orang. Jangankan mau bantu uang atau tenaga atau doa, minta bantu, misalkan berterima kasih begini saja, Pak, terima kasih Pak ya atas bantuannya selama ini datang ke rumahnya. Ini nggak mau. Nah, ini yang berat di kita ini. Kadang-kadang nggak tahu terima kasih. Pada saat ada masalah aja kita mau butuhkan seseorang. Semuanya ini lingkupnya, betul nggak? Saya bilang sama dia seperti itu sih. Kalau kamu mau maju, saya bilang bergaullah. Nah, tapi terkadang orang-orang ini seperti ini, semau-maunya mengatakan orang itu malas, betul nggak? Seharusnya kalau kita bilang mereka malas, ya diuji dulu, kasih pekerjaan, ya kan? Kalau dia masih malas juga, udah dikasih pekerjaan, dibina dulu, dia omongin dan nasihatin. Kalau nggak bisa dibina, baru dibinasakan. Nah, seperti itu. Jadi kita nih macam mana ya? Kalau melihat tetangga kita lagi susah, lagi itu, berempati lah, bantu. Nggak bisa dengan uang, dengan tenaga, nggak bisa dengan tenaga, dengan doa, kan seperti itu. Saling merasakan lah. Jadi kita gimana ya? Kalau mau maju suatu daerah, harus saling membantu lah. Jangan membiarkan orang yang susah-susah ini. Ada sebuah cerita di suatu daerah, orang ini sering mengatakan orang ini pemalas, ya. Misalkan orang pemuda ya, pemuda ini pemalas kerjaannya. Lalu dikasihnya sebuah pekerjaan, ya. Dia bekerja terus sepanjang hari. Setelah 1 bulan dia mau gajian, dipending gajinya karena apa? Kerjanya tidak becus. Padahal selama 1 bulan itu dia ini tidak dibina. Nah, ini makanya kita hidup ini pasti memiliki sebuah kekurangan. Itulah gunanya kita hidup, saling menasehati satu sama lain. Orang yang nggak mau dinasehati itu keras kepala, itu sama dengan batu, ya kan? Jadi kita tuh harus menerima saran dari orang, juga harus terima. Nah, seperti kejadian COVID ini. Ada orang percaya, ada orang tidak percaya. Itu hak. Silahkan. Tetapi kita tetap berusaha. Pakai masker, cuci tangan. Itu bentuk usaha. Kalau kita masih juga kena, qadar Allah, kenapa kita tidak bisa nengkar? Karena kita tidak punya ilmunya. Betul nggak? Kalau kita punya ilmunya, otomatis kita bisa nengkar terhadap orang-orang yang memainkan COVID. Betul nggak sih COVID ini itu hak? Betul nggak? Atau enggak sih COVID ini saya nggak percaya, itu hak, silahkan. Tetapi patuhi aturan pemerintah. Kenapa? Karena ikuti alur kita ini, tidak bisa kita harus berlawan arus. Karena kita macam mana ya? Kita punya pemimpin, ya kan? Itu di Indonesia punya aturan, punya hukum. Ya terpaksa.
karena kita tidak punya ilmunya di bidang kesehatan, gimana kita bisa menengkar ya? Jalani aja lah hidup ini. Kalau kita sudah berusaha, tidak juga berhasil, tidak juga maju, berarti qadar Allah, ketentuan. Karena apapun yang terjadi di dunia ini adalah qadar Allah. Kalau tidak kehendak Allah, tidak akan terjadi. Betul kan? Berserah diri kepada Allah, berusaha tetap. Jadi, saya haraplah pada masyarakat yang memiliki kebun, misal kebun yang banyak nih, kasihlah pekerjaan terhadap tetangganya, tetangga-tetangga dulu lah, yang dekat-dekat dulu, biar sama-sama enak lah. Kita kalau melihat orang susah tuh, kayak saya secara pribadi saya sedih kalau melihat orang susah. Iya, biarlah, kalau istilahnya itu, biarlah saya tidak makan asal orang makan. Saya bahasanya seperti itulah. Ini bukan kita untuk mencari penonton yang banyak atau mencari partisipasi penonton, bukan. Karena kita ini harus memiliki jiwa yang cuman ya, saling merasakan lah. Tetangga susah kita saling merasakan. Tetangga kelaparan, ya gimana perasaan sih kalau melihat tetangga kelaparan? Nggak enak. Betul nggak? Itu. Jadi saya harap kepada teman-teman, mungkin kalau kalian punya uang, bantu dengan uang. Tetangganya tidak punya uang, bantu dengan tenaga. Tidak dengan tenaga, dengan doa. Saling lihatlah tetangga kita, masyarakat kita. Kalau kalian pemimpin, datangi masyarakat. Seperti itu. Karena masih banyak di masyarakat kita ini ya boleh membutuhkan bantuan. Mungkinnya Dewo bikin channel ini, ya syukur-syukur berjalan terus, bisa dapat uang. Nah, sebagian uangnya akan Dewo bagikan ke masyarakat. Itu tujuan Dewo. Dewo tidak banyak-banyak kok. Buat apa? Kita hidup ini bakal mati, betul nggak? Buat apa harta banyak-banyak kalau tidak berguna untuk orang lain? Betul kan? Karena kadang-kadang Dewo ini ikut sedih juga melihat orang, ya kehidupan rumahnya masih susah lah kita ngomong ya. Jadi saya juga bukan orang-orang berada ya, tapi kadang-kadang kita prihatin dengan hal-hal tersebut. Seolah-olah biarlah aku yang menjadi pahlawannya, seperti itulah. Jadi saya selalu berdoa, mudah-mudahan suatu saat ada pahlawan yang bantu-bantu masyarakat ini. Tapi tetap ada, sampai sekarang masih ada lah orang-orang yang dermawan. Jadi terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share video ini, dan bagikan, and comment. Mungkin kita ke depannya lebih bicara tentang politik lagi ya. Video selanjutnya Dewa akan bahas tentang politik, yang apa-apa sih yang bakal kita dapatkan dari politik ketika kita menjadi seorang politik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.